Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Ferdian Paleka merupakan seorang YouTuber yang mendapatkan hujatan netizen karena kontennya nih guys yang dianggap merendahkan manusia. Nah, penasaran kan berita lengkapnya kayak gimana? Ya udah, daripada adu bibir, mending kita bahas itu Bir. Aduh, lagi bulan puasa, ada aja cobaannya guys. Nahan makan minum mah masih gak susah dah buat gue. Cuma kalau nahan ngomongin orang gak punya otak kayak begini nih, agak susah sih kayaknya. Siapa lagi kan kalau bukan Ferdian Paleka? Dia tuh sebenarnya YouTuber guys. Nama channelnya sama kayak nama dia, dengan subscriber hampir 100.000. Tapi kayaknya dia ada satu channel lagi tuh guys dengan nama Paleka Present dengan subscriber 154.000. Cuma kalau gue lihat isi channel Paleka Present sekarang tuh nggak ada video sama sekali di dalamnya. Nah, tapi yang mau gue bahas kali ini guys tentang video dia yang ngeprank waria pakai sembako. Karena videonya udah dihapus sama Ferdian, kita ceritain dikit kali ya kronologinya itu kayak gimana. Judul videonya itu prank kasih makanan ke Banci CBA. Di dalam videonya, Ferdian sama teman-temannya bakal ngasih semacam sembako pakai sebuah kardus Indomie guys. Cuma isi di dalam kardusnya ternyata bukan beneran sembako, melainkan makanan busuk yang diambil dari tong sampah dan juga batu bata. Setelah persiapannya selesai, mereka bakal keliling daerah CWL buat bagiin ke banci-banci yang masih mangkal di sana. Tapi kalau dilihat sampai habis, yang diprank sama dia nggak cuma banci doang sih. Ya, setelah kardusnya tinggal sisa 1 biji doang, mereka akhirnya ngasih ke anak-anak yang lagi main di jalanan. Tapi yang bikin aku kesel pas bagian ini nih guys. Dia juga nggak mematuhi pemerintah gitu kan. Oh iya, PSBB, COVID. Dia juga tidak mematuhi pemerintah. Dia sosokan bilang kalau banci-banci itu masih pada bandel, padahal lagi masa PSBB. Bro, kalau ngomongin PSBB, jelas-jelas lu juga salah nih. Udah tahu disuruh diem di rumah aja, masih aja keluyuran. Terus maskernya mana? Kok nggak dipakai? Bukannya kalau PSBB penumpang juga seharusnya duduk di bagian belakang ya? Iya, gue setuju sama lu Neng. Kalau ngomongin PSBB, udah jelas lu juga salah bro. Gak usah deh jadiin itu sebagai pembelaan. Apalagi pakai bilang bantu pemerintah segala. Ya gue gak heran sih kalau netizen tuh pada ngamuk sama kelakuannya si Ferdian ini. Dan yang lebih gokilnya, waktu berita ini sedang panas-panasnya, dia sempat bikin instastory yang isinya tuh permintaan maaf. Cuma di bagian ujungnya ternyata dia ngeperin penontonnya lagi dong dengan kata-kata tapi bohong. Itu. Tapi bohong ya. Nah lihat kayak ginian, gue makin kesel lah jadinya. Udah tahu salah, bukannya berusaha buat memperbaiki, malah makin-makin. Sabar bang, sabar. Dari Twitternya @tweetkabarjabar, katanya sih ada orang yang melaporkan kasus ini ke ranah hukum. Dan yang aku nangkep dari isi videonya sih, kenapa dibawa ke ranah hukum karena korban-korban yang udah merasa dilecehkan. Kalau kata Kombes Ulung Sampurnajaya, tindakan ini bisa dijerat pakai UU ITE guys. Bahkan pihak kepolisian hingga kini masih melakukan pencarian tentang keberadaan si Ferdian. Ya, kayak yang kalian tahu, waktu tadi malam polisi ke rumahnya, si Ferdian tuh lagi nggak ada di rumah. Bentar. Gue mau sanggah sedikit deh pas bagian polisi tuh ke rumah Ferdian. Itu kenapa di fotonya masih ada banyak sekali warga yang malah ikut-ikutan ngumpul. Ini kan masih PSBB, ngapain malah ngumpul-ngumpul kayak begitu sih? Kesel sih boleh kesel, tapi jangan ngelupain masa PSBB juga dong bapak-bapak. Tapi nggak berhenti sampai situ doang masalahnya. Dia ternyata pasang instastory ini dong. Masa dia baru mau menyerahkan diri kalau followersnya tuh udah nyentuh 30.000 dulu? Cuma sayangnya Instagramnya tuh udah nggak ada. Tapi sempet nih guys, ada klarifikasi dari Instagram dengan akun Ferdian Paleka yang ngepost hal serupa. Di sini dia bilang kalau bakal ke kantor polisi asal followers dia balik ke 40.000 lagi. Katanya gak gampang tuh guys bisa punya followers segitu. Ya gue gak jamin sih itu ID dia beneran atau enggak. Soalnya kalau kita lihat di Instagram, ada banyak banget tuh akun cloningan yang makin nama si Ferdian ini. Gue bingung sumpah sama apa yang sebenarnya dia pikirin. Ya kalau udah kayak begini mah, bau-baunya sih bakal ada video klarifikasi lagi nih. Meskipun si Ferdiannya belum ketemu bang, salah satu temennya udah ada yang menyerahkan diri ke pihak berwajib loh. Dan kalau kata akun @alfimumahat9, korban prank dari Ferdian sebelumnya juga udah mendapatkan bantuan kok. Ya, aku berharap si Ferdian bisa secepatnya ketemu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang udah menyakiti hati banyak orang ya. Lagi pula udah ada video dari nyokapnya yang bikin klarifikasi. Kelihatannya sih dia sedih banget ya sama apa yang dilakuin anaknya. Dari keluarga biasa
biar saya punya ibu setelah saya minta maaf ke semuanya, khususnya ke korban. Aduh, pulang lah bro, kasian kali nyokap lu udah sampai nangis kayak begitu. Biar bagaimanapun juga, waria-waria itu juga manusia kan? Ya, bukan aku dukung waria atau gimana ya guys. Tapi sebagai manusia kan kita harus saling menghargai, betul nggak? Ada kabar baru nih guys dari si Ferdian. Ternyata muncul seseorang yang membuat komen mengejutkan. Kalau dari komennya sih, dia bilang kalau si Ferdian ini sering enak-enak sama Banci. Dan terus ada komentar lagi yang bikin lumayan makin curiga. Jadi katanya, ada yang nemuin akun si Ferdian di Tinder dengan caption slide to my DM, T. Nah, katanya sih T itu tuh adalah istilah yang familiar di kalangan LGBT yang artinya top atau laki-laki. Ya, gue gak tahu sih ini bener atau enggak. Bisa aja akun di Tinder itu kan cuma akun bohongan ya guys, yang sengaja dipakai iseng-iseng sama orang gak bertanggung jawab. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.